Tata tertib persidangan di Pengadilan Negeri Bandar Lampung. 1. Dilarang membuat kegaduhan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Semua peserta sidang harus duduk dengan sopan dan rapi. 2. Ponsel harus dimatikan atau dalam mode senyap selama persidangan berlangsung. 3. Dilarang makan, minum, atau rokok di dalam ruang sidang. 4. Peserta sidang harus berpakaian sopan dan rapi, serta melepaskan topi dan kacamata gelap. 5. Pengunjung wajib berdiri dan saat majelis hakim masuk dan meninggalkan ruangan sebagai tanda hormat. 6. Pengambilan foto, rekaman suara atau video hanya dilakukan setelah mendapat izin dari hakim ketua sidang. 7. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau benda lain yang dapat membahayakan keamanan sidang. Petugas keamanan berhak melakukan penggeledahan untuk memastikan hal ini. Tindakan jika terjadi pelanggaran. 1. Jika ada pelanggaran, hakim ketua sidang dapat memberikan peringatan. 2. Peserta yang tetap melanggar setelah diberi peringatan dan dikeluarkan dari ruang sidang atas perintah hakim ketua sidang. 3. Jika pelanggaran bersifat pidana, pelaku dapat dituntut Pengadilan Negeri Bandar Lampung dengan perkara pidana atas nama Hendra Binianto, nomor registrasi perkara pidana _JPU Romawi 2 _2024 resmi dibuka untuk umum. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Panitra, mohon periksa kehadiran para pihak. Hadir yang mulia, jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum. Telah hadir semua. Sebutkan identitas saudara terdakwa. Nama Hendra Binianto. Apakah ini identitas yang benar? Benar. Bagaimana status penahanan terdakwa? Kemudian, terdakwa ditahan sejak 4 Februari 2024 dan perpanjangan dilakukan secara sah, secara resmi sesuai dalam UHAM. Baik, saudara jaksa penuntut umum dipersilakan membacakan surat dakwaan. Izin yang membacakan surat dakwaan. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor perkara pidana _JPU_2 2024. 1. Identitas terdakwa: nama Hendra Binianto, tempat tanggal lahir Lampung, umur atau tanggal lahir 23 tahun atau 12 Juli 2021, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa, kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia atau ASMA, alamat kos mahasiswa Jalan Kenangan nomor 12 Kota Metro Lampung, agama Konghucu, pendidikan SLTA. 2. Penahanan dianggap sudah dibacakan. 3. Dakwaan: jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Hendra telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP atau secara subsidi dan pasal 338 KUHP, serta tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 3 KUHP. Uraian perbuatan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 bertempat di kamar kos korban rumah di Jalan Mawar nomor 21 RT 001 RW 008 Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Terdakwa dengan sengaja dan telah merencanakan terlebih dahulu melakukan pembunuhan terdakwa korban. 1. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara: 2. Terdakwa datang ke kos korban sambil membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disampaikan yang disimpan di dalam jok motornya. 3. Setelah berbincang dengan korban, terdakwa berpura-pura hendak pulang, namun kemudian mengeluarkan pisau dan menusukkan ke bagian badan korban.
4. Ketika korban melawan dengan menggigit tangan pelaku, terdakwa semakin brutal dengan menikam leher dan dada korban berulang kali hingga korban meninggal dunia di tempat. 5. Setelah korban tewas, terdakwa mengambil barang-barang korban berupa laptop, MacBook, ponsel, dan dompet. 6. Terdakwa kemudian membungkus jasad korban dengan plastik besar, spray dan taburan pengawet, serta wewangian agar bau tidak tercium, dengan maksud menghilangkan jejak kejahatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan motif iri hati terhadap kesuksesan korban serta untuk mendapatkan uang dari barang-barang hasil curian. 4. Unsur tindak pidana primer pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 25 tahun. Unsur-unsurnya: 1. Barang siapa bahwa yaitu terdakwa Hendra. 2. Dengan sengaja bahwa dengan adanya niat dan tindakan menusuk korban hingga meninggal. 3. Dengan rencana terlebih dahulu bahwa terbukti karena terdakwa membawa pisau sebelum datang ke tempat kejadian. 4. Merampas nyawa orang lain bahwa korban Lukman meninggal dunia akibat luka tusuk di dada dan di leher. Semua unsur terpenuhi sehingga dakwaan pasal 340 KUHP dapat diterapkan. Subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP pencurian dan kekerasan. Barang siapa melakukan pencurian didahului dan disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang tersebut diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 15 tahun. Perbuatan mengambil barang korban setelah melakukan kekerasan atau pembunuhan memenuhi unsur pasal ini. Unsur-unsurnya: 1. Barang siapa bahwa yaitu terdakwa Hendra. 2. Melakukan pencurian bahwa perbuatan terdakwa merampas barang milik korban. 3. Disertai atau diikuti dengan kekerasan bahwa terbukti terdakwa melakukan kekerasan dengan menusuk korban. 4. Mengakibatkan matinya orang bahwa korban Lukman meninggal dunia akibat luka tusuk dan dada di dada dan di leher. Semua unsur terpenuhi sehingga dakwaan pasal 340 KUHP diterapkan. 5. Barang bukti. 2. 1. Bilah pisau lipat dengan bercak darah. 2. 1. Unit laptop MacBook milik korban. 3. 1. Ponsel dan 1 dompet milik korban. 4. Plastik besar dan spray bekas pembungkus jenazah dan korban. 6. Tuntutan. Dengan demikian perbuatan terdakwa Hendra telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang tersebut pasal 363 atau 3, dan oleh karena itu jaksa penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup. 7. Penuntut: demikian surat dakwaan ini dibuat berdasarkan hasil penyelidikan dan berita acara pemeriksaan atau BAP untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Bandar Lampung guna mendapatkan pemeriksaan dan putusan yang seadil-adilnya. Bandar Lampung, 7 April 2024. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Apakah saudara terdakwa mengerti dakwaan ini? Penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi? Ya, kami akan mengajukan eksepsi yang mulia. Baik, sidang akan diagendakan untuk mendengarkan eksepsi pada persidangan berikutnya. Sidang diskors 1 minggu dinyatakan ditunda. Kita masuk ke agenda kedua.
Ulangi pendapat sidang. Wallahi, Wallahi, saya bersumpah berbicara dengan sejujurnya. saya bersumpah berbicara dengan sejujurnya. Korban dan terdakwa. Ya, benar. Kapan terakhir melihat terdakwa dan korban? 12 Juli 2024. Apa yang saudara lihat? Saya melihat beliau mau masuk ke kamar korban. Apa hubungan terdakwa dengan korban? Apa yang Anda ketahui setelah kejadian? Saya mencium bau kamarnya, bau bangkai, dan tidak pernah terbuka. Apakah terdakwa mengakui perbuatannya? Iya. Saudara saksi, apakah pernah melihat tindakan terdakwa memusuhi korban? Tidak. Apakah ditemukan adanya rencana pembunuhan? Saudara saksi mengetahui ada tindakan untuk rencana pembunuhan? Tidak. Oke, cukup yang mulia. Sidang Pengadilan Negeri Bandar Lampung dengan perkara pidana atas nama Hendra Benianto, nomor register perkara pidana /JPU /Romawi 2 /2024 resmi dibuka untuk umum. Dengan adegan sidang pembacaan eksepsi segera resmi dimulai. Sidang dinyatakan dibuka. Saudara Panitra, sebutkan kehadiran para pihak. Hadir yang mulia jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum hadir. Pada sidang sebelumnya, penasihat hukum menyatakan akan mengajukan eksepsi. Hari ini dipersilakan kepada penasihat hukum untuk membacakan nota keberatannya. Perkara tidak boleh diputus berdasarkan simpati emosional dan kemarahan publik semata, melainkan wajib berdasarkan pada pembuktian hukum yang sah dan meyakinkan, sebagaimana diatur pada pasal 183 KUHP. 2. Pokok pembelaan. Dakwaan primer pasal 340 KUHP tidak terbukti secara hukum. Jaksa penuntut berdasarkan dakwaan pasal 340 KUHP pada suatu keadaan, yaitu bahwa terdakwa telah membawa pisau lipat sejak awal. Namun membawa pisau bukanlah perencanaan pembunuhan. Untuk pembuktian unsur pidana dengan rencana terlebih dahulu, for B-ST Raat, hukum pidana mensyaratkan: 1. Adanya tenggang waktu antara niat dan pelaksanaan. 2. Adanya kesempatan berpikir secara tenang. 3. Adanya keputusan kehendak yang matang. Dalam perkara aku tidak pernah dibuktikan kapan niat membunuh muncul. Tidak terbukti adanya diskusi internal dan persiapan matang. Tidak ada saksi menyatakan terdakwa berniat membunuh sejak awal. Tidak terdapat alat bukti bahwa terdakwa menunggu waktu tertentu untuk menyerang. Sidang Pengadilan Negeri Bandar Lampung dengan perkara pidana atas nama Hendra Benianto, nomor register perkara pidana /JPU Romawi 2 /2024 resmi dibuka untuk umum. Dengan agenda pembacaan tuntutan segera dimulai. Kita masuk ke agenda pembacaan tuntutan. Silakan saudara jaksa penuntut umum untuk membacakan. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Surat tuntutan atau requisitoire nomor perkara PDM 45/2/2024 PN BDL. 1. Identitas terdakwa: nama lengkap Hendra. 4. Atau tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan mahasiswa Universitas
Bumi Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Agama Islam. Kebangsaan Indonesia. 2. Dakwaan bahwa terdakwa Hendra telah didakwa oleh jaksa penuntut umum berdasarkan surat dakwaan nomor PDM 45-2/2024-PNBDL dengan dakwaan primer untuk kesalahannya melanggar ketentuan pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja dan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 3. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta petunjuk diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar korban Lukman ditemukan meninggal dunia di kamar kos pada tanggal 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan di dada. Bahwa benar terdakwa Hendra merupakan yang terakhir yang bersama korban sebelum korban ditemukan tewas. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang telah dipersiapkan sebelumnya di dalam jok motor. Bahwa benar terdakwa menusuk korban bagian leher dan dada berulang kali. Bahwa benar korban sempat melakukan perlawanan dengan menggigit tangan Hendra. Bahwa benar setelah korban meninggal dunia terdakwa mengambil barang korban berupa laptop, dompet, ponsel. Bahwa benar terdakwa menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus plastik spray, pengawet, dan pewangian. Bahwa benar motif pembunuhan adalah iri terhadap kesuksesan korban dan faktor ekonomi. 4. Analis yuridis. Unsur pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana. 1. Unsur barang siapa, yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang. Unsur ini terpenuhi karena subjek hukum yang melakukan perbuatan adalah terdakwa Hendra. 2. Unsur dengan sengaja. Kesengajaan terbukti dari terdakwa membawa pisau sejak awal, terdakwa menyelipkan pisau di saku, terdakwa menusuk bagian vital atau dada dan leher, terdakwa memastikan korban tidak bergerak. Kesengajaan ini memenuhi opsi ALS Okmat atau sengaja sebagai tujuan. 3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu. Perencanaan dibuktikan oleh pisau sudah dibawa sebelum tiba di kos. Terdakwa berpura-pura hendak pulang. Terdakwa memilih waktu saat korban lengah. Ada jeda, waktu yang cukup untuk berpikir. Maka unsur perencanaan terbukti. 4. Unsur merampas nyawa orang lain. Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia. Seluruh unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. Unsur pasal 338 KUHP atau pembunuhan biasa. Unsur barang siapa terdakwa dengan sengaja menusuk korban mengakibatkan mati korban meninggal. Unsur pasal 338 juga terpenuhi, namun karena dakwaan primer terbukti, dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 5. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa sangat keji dan sadis. Korban adalah teman dekat terdakwa. Pembunuhan dilakukan secara berencana. Terdakwa menyembunyikan jasad korban. Terdakwa mengambil barang korban. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. 6. Tuntutan. Berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan hukum, maka jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung agar memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Hendra secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara seumur hidup. 7. Penetapan
mengajukan barang bukti. 1. Buah pisau lipat dirampas untuk dimusnahkan. 2. 1 unit laptop MacBook dikembalikan kepada keluarga korban. 3. 1 buah dompet dikembalikan kepada keluarga korban. 4. 1 unit ponsel dikembalikan kepada keluarga korban. 5. Plastik besar spray pengawet dan wangian dimusnahkan. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. 8. Penutup, demikian surat tuntutan ini disusun dan disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 12 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Baik, penasihat hukum diberikan waktu menyiapkan pledoi, sidang ditunda. Sidang perkara pidana nomor 45 garis miring P titik B garis miring 2024 garis miring PM titik BDL dibuka dan terbuka untuk umum dengan agenda pembacaan pledoi. Sidang dilanjutkan dengan pembacaan nota pembelaan. Silakan penasihat hukum terdakwa untuk membacakannya. Yang mulia Majelis Hakim, kami menyampaikan nota pembelaan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum yang kami anggap tidak adil dan tidak berdasarkan hukum bagaimana mestinya. Pledoi. Nota pembelaan perkara nomor PDM strip 452 garing 2024 garing PN titik BDL atas nama terdakwa Hendra Binianto. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung, dengan hormat, nama Dirgantara, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat kantor, Jalan Jenderal Sudirman nomor 89 Kota Bandar Lampung bertindak dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2024 dalam perkara pidana atas nama lengkap Hendra Binianto, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Lari nomor 45 Bandar Lampung. Dengan jenis penanganan utang, dianggap telah dibacakan. Dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiar kumulatif oleh jaksa penuntut umum berdasarkan surat dakwaan nomor PDM strip 45 garing 2 garing 2024 garing PN titik BDL dengan dakwaan primer untuk selanjutnya melanggar ketentuan pasal 340 KUHP yaitu barang siapa yang sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Dengan ini mengajukan nota pembelaan pledoi terhadap surat tuntutan jaksa penuntut umum tanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya menuntut pidana penjara seumur hidup dengan upaya pembelaan sebagai berikut. 1. Pendahuluan bahwa tuntutan pidana penjara seumur hidup yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah tuntutan yang tidak proporsional dan tidak berdasar secara yuridis dan menyampaikan asas kepastian hukum serta keadilan substantif. Bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2024 mewakili terdakwa Hendra Binianto. Dengan ini mengajukan nota keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor PDM strip 45 garing 2 garing 2024 garing PN titik BDL. Dasar eksepsi. Keberatan formil, dakwaan tidak cermat dan kabur, obskur libel. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal 340 KUHP dengan pembunuhan berencana, namun uraian dalam surat dakwaan tidak menjelaskan secara konkret mengenai unsur perencanaan forbendensi raat, bahwa dalam pasal 340 KUHP perencanaan harus menunjukkan adanya rentang waktu yang cukup antara niat dan pelaksanaan serta adanya ketenangan batin sebelum pelaku melakukan perbuatan. Namun dalam uraian dakwaan JPU hanya disebutkan bahwa pelaku sudah menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya dan ketika berada di kos korban langsung mengeluarkan pisau dan menikam korban. Uraian ini tidak memenuhi unsur adanya waktu perencanaan yang matang karena
Tidak dijelaskan kapan dan bagaimana niat membunuh itu timbul, serta tidak terdapat jeda waktu antara niat dan pelaksanaan. Dengan demikian, uraian dalam dakwah tidak memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang mewajibkan dakwaan harus disusun secara jelas, cermat, dan lengkap. 2. Identitas barang bukti tidak jelas. Dalam dakwaan jaksa menyebutkan adanya barang-barang milik korban bahwa berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel diambil oleh terdakwa. Namun barang-barang tersebut tidak dijelaskan secara terpisah. Apakah pengambilan tersebut merupakan tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP atau secara motif ekonomi dari pembunuhan tersebut. Hal ini menyebabkan dakwaan menjadi kabur, obskur, karena tidak dapat dipastikan tindak pidana yang sebenarnya hendak dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. B. Keberatan material. 1. Unsur dengan rencana terlebih dahulu pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Bahwa unsur utama dalam pasal 340 KUHP adanya perencanaan terlebih dahulu, forbedasi raat yang mensyaratkan adanya waktu cukup bagi pelaku untuk mempertimbangkan secara tenang perbuatannya. Dalam kasus ini, terdakwa hanya menyimpan pisau lipat di motor yang secara hukum tidak dapat serta-merta dianggap sebagai perencanaan pembunuhan. Tindakan menyimpan pisau bisa saja dilakukan tanpa maksud membunuh dan baru muncul niat pada saat tertentu. Oleh karena itu, unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 2. Motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa pembunuhan dilakukan karena iri dan terlilit utang, serta bahwa terdakwa terinspirasi film Narcos di Netflix. Namun, motif bukanlah bagian dari unsur delik pembunuhan berencana, melainkan hanya menjelaskan latar belakang psikologis pelaku. Untuk membuktikan pasal 340 KUHP, diperlukan bukti nyata adanya perencanaan waktu, alat, dan cara menurut perbuatan dilakukan, bukan sekedar motif atau inspirasi dari film. Dengan demikian, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana dimaksud pasal 338 KUHP dan bukan pasal 340 KUHP. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan sesi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat terdakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDF strip 45-2-2024-PN-BDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian SHC ini diajukan dan atas perhatian kebijaksanaan Majelis Hakim yang kami muliakan, kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung 20 Februari 2004. Hormat kami penasihat hukum terdakwa pilih di antara advokat dan penasihat hukum. Demikian yang mulia. Putuskan sudah bacakan kan? Nah, sekarang oke. Terdakwa tadi, terdakwa apakah mau putusan ini? Ya. Jaksa sikap langsung PIJ sendiri. Jaksa gimana sikapnya? Dinyatakan berpikir itu mulia. Penasihat hukum? Ya, kami pikir dulu yang mulia. Oke, sidang kita tutup.